Dununge wong urip iki lakon benjan yen bos pelas temo wong mati yang diparane Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim dari salah satu sobat kembara asalnya dari Jombang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ada pengirim cerita dari Jombang. Beliau ini nggak menyebutkan namanya, jadi beliau cerita tentang keponakannya yang sampai hari ini usianya itu sekitar 33 tahun. Jadi ponakannya ini perempuan dan namanya disamarkan. Jadi beliau memberikan cerita kepada Kembara Sunyi tentang pengalaman yang dialami oleh keponakannya. Dan si Mbak ini menjadi saksi pada saat itu. Jadi usia ponakannya ini 33 tahun dan masih belum menikah. Nah, banyak sekali pertanyaan dari keluarga-keluarganya. Kenapa si anak ini yang namanya Aisyah ini kok sampai usia 33 tahun belum juga menikah? Nah, pada akhirnya keluarganya ini mengingat kembali cerita yang pernah terjadi pada saat itu. Jadi di sekitaran tahun 2007, Aisyah ini tinggal di Jombang. Dia tinggal di satu rumah dan tinggal bersama kedua orang tuanya. Aisyah ini 3 bersaudara, dia punya kakak laki-laki dan adik laki-laki. Nah, di rumah Aisyah ini merupakan keluarga besar. Jadi rumah Aisyah menghadap ke arah timur dan di belakang rumah Aisyah ini ada rumah neneknya yang menghadap ke arah barat. Jadi rumah mereka ini saling membelakangi. Dan di lingkungan rumah Aisyah ini banyak sekali pondok pesantren. Jadi hampir setiap hari banyak santriwati yang lewat atau melalui di depan rumah Aisyah. Nah, dari kecil Aisyah ini memang disekolahkan di sekolah madrasah. Dan sampai pada saat itu di sekitaran tahun 2007, Aisyah ini sekolah di madrasah aliyah. Itu setingkat dengan SMA. Nah, Aisyah memanggil kedua orang tuanya dengan panggilan Aba dan Umi. Nah, pada saat itu abahnya Aisyah ini mengajar di salah satu pondok pesantren yang ada di Madura. Jadi kehidupan Aisyah ini sehari-hari selalu dekat sekali dengan agama. Dan sampai pada tahun 2007 itu Aisyah ini sudah menghafal sekitar 5 juz dalam Al-Quran. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali madrasah-madrasah maupun pondok pesantren ini yang punya satu program, yaitu hafalan Quran. Dan Aisyah ini termasuk salah satu penghafal Quran. Nah, ketika lulus dari aliyah, Aisyah ini punya keinginan untuk melanjutkan sekolahnya di sekolah farmasi. Jadi dia pengen berbeda sekali dengan sekolah-sekolah yang dulu. Dia pengen sekolah di farmasi karena dia menganggap bahwa masa depan di bidang farmasi ini bagus. Apalagi pada saat itu Aisyah ini memang senang sekali dengan dunia-dunia itu. Nah, nggak lama setelah itu Aisyah ini bilang ke orang tuanya, terutama ke abinya, dia mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Farmasi. Nah, waktu itu abahnya ini sempat menolak, karena abahnya lebih kepingin Aisyah ini terus melanjutkan hafalan Qur'annya sampai 30 juz. Nah, karena Aisyah mengungkapkan bahwa dia pingin sekali
untuk sekolah di Fakultas Farmasi. Tapi sementara abahnya tetap menginginkan Aisyah ini harus melanjutkan hafalan Qur'annya. Nah, hari itu pun berlalu sampai kemudian Aisyah ini menghadap lagi ke abahnya. Dia mengungkapkan lagi keinginannya untuk ingin sekolah di Fakultas Farmasi. Nah, pada saat itulah mungkin abahnya melihat keinginan Aisyah untuk kuliah di Fakultas Farmasi ini sangat besar. Nah, dari situlah abahnya Aisyah ini memberikan solusi. Oke, nggak apa-apa, tetap kuliah di Fakultas Farmasi, tapi coba cari universitas yang tetap mengedepankan agama. Jadi abahnya meminta supaya Aisyah ini bisa tetap menghafal Quran sampai 30 juz. Nah, akhirnya solusi ini pun didapati dan Aisyah pun mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi karena di rumah Aisyah ini dekat sekali dengan pondok pesantren, jadi suasana riuh itu seperti suasana sekolah, tapi lebih banyak orang yang berlalu lalang karena banyak aktivitas santri ini yang melalui jalan tembusan di sekitar rumah Aisyah. Nah, karena Aisyah ini selalu mengulang hafalan Qur'annya, jadi dia berada di kamar dan waktu itu dia merasa bahwa suasana di kamar ini nggak enak untuk buat belajar. Nah, hari-hari pun berlalu, Aisyah ini sempat pindah-pindah. Jadi dia pergi ke rumah neneknya dan yang terjadi sama. Jadi suasana ini ramai dan sangat tidak kondusif untuk dibuat belajar. Sampai pada akhirnya Aisyah melihat di depan rumah Aisyah ini ada semacam kebun. Jadi kalau orang Jawa menyebut ini kebonan. Jadi ada tanah yang nggak terlalu besar dan banyak sekali ditumbuhi seperti tanaman-tanaman seperti pisang dan lain sebagainya. Nah, waktu itu suasana di kebun di depan rumah Aisyah ini, suasana di kebun itu memang sangat tidak terawat. Banyak sekali daun-daun kering yang berjatuhan. Nah, pada waktu itu Aisyah melihat kalau tempat ini dibersihkan dan dibuat bangku panjang, jadi kayaknya lebih enak untuk dibuat belajar. Nah, dari situlah mulai hari itu Aisyah membersihkan tempat itu. Jadi daun-daun kering ini dibersihkan, ranting-ranting pohon itu dibersihkan, banyak sekali beberapa sampah yang tergeletak di sana dibersihkan. Jadi seharian penuh Aisyah ini cuma membersihkan kebun itu. Keesokan harinya barulah Aisyah ini ngambil bangku panjang ditaruh di sana. Dan ternyata benar, ketika Aisyah ini belajar di tempat itu, dia merasa bahwa suasananya ini lebih nyaman, lebih tenang. Meskipun santri yang berkeliling atau santri yang melewati di rumah Aisyah ini masih sering lewat, tapi Aisyah merasa bahwa suasana belajar di sana ini lebih tenang daripada di kamar. Nah, mulailah dari sana setiap hari Aisyah ini mulai belajar. Dia baca buku tentang ujian masuk universitas, juga tentang ilmu agama, dan selain itu Aisyah ini juga sering mengulang hafalan Qur'annya. Karena pada saat itu dia sudah hafal 5 juz. Nah, karena profesi abahnya ini, beliau mengajar di salah satu pondok pesantren di Madura. Jadi abahnya ini jarang ada di rumah. Jadi yang ada di rumah hanya uminya dan adiknya Aisyah. Sementara kakak Aisyah yang laki-laki ini kerja di luar kota. Tapi di belakang masih banyak saudara-saudara dari ibunya, seperti kakak ibunya dan juga neneknya Aisyah. Jadi Aisyah merasa banyak teman di sana. Nah, hari-hari pun berlalu, Aisyah ini sering menghabiskan waktu di kebun itu. Jadi kebun yang tadinya kotor, tadinya banyak sekali sampah-sampah yang berserakan di sana. Ketika selesai Aisyah membersihkan tempat itu, suasananya ini menjadi nyaman. Jadi setiap hari Aisyah langsung menuju ke kebun di depan rumahnya. Dia menghabiskan banyak waktu di sana dari pagi, siang, sampai sore hari. Nah, pada satu ketika sampailah pada satu peristiwa. Hari itu setelah maghrib, tiba-tiba di luar rumah ini ada tamu. Assalamualaikum. Nah, yang pertama kali keluar ini uminya Aisyah. Begitu umi Aisyah ini buka pintu, ternyata ada 2 orang laki-laki. Yang pertama ini usianya sekitar 20 tahunan, dan yang satunya lagi sekitar usia 50 tahunan. Beliau berjenggot, dan keduanya itu pakai baju putih seperti baju takwa. Jadi khas dengan ciri khas orang-orang pesantren. Nah, pada saat itu uminya langsung tanya dengan bahasa Jawa, "Lho jenengan sinten?"
Anda ini siapa? Lah anehnya satu orang ini jawab, kulo tiang meriki. Jadi saya ini orang sini, kami orang sini. Loh, ada perlu apa? Saya mau ngomong sama bapaknya. Lah karena umiknya ini merasa kalau bapaknya nggak ada di rumah, jadi abahnya lagi ngajar di Madura. Dan pada saat itu umiknya merasa karena tamunya ini laki-laki, yang umiknya tahu bahwa ini bukan muhrim, jadi umiknya langsung bilang ke tamu tersebut, oh silakan ditunggu sini sebentar, saya mau manggil kakak saya yang laki-laki karena nggak ada laki-laki di sini. Nah tamu ini pun masih nunggu di luar, jadi umiknya langsung masuk ke dalam, dia panggillah kakaknya. Kakak dari umiknya Aisyah ini adalah Pak D-nya Aisyah. Beliau pun keluar, langsung Pak D-nya Aisyah ini tanya, loh madosi sinten, mau nyari siapa? Lah kedua orang ini sekali lagi bilang, kulo niki tiang meriki, jadi kami ini orang sini. Lah yang ada di anggapan Pak D-nya waktu itu, kalau beliau ini orang sini, oh mungkin nggak jauh dari sini, mungkin desa di dekat sini. Apalagi dari penampilan kedua orang ini, tampilannya seperti orang-orang pesantren. Jadi beliau pakai baju putih dan pakai sarung dan wajahnya bersih semua. Nah sekali lagi Pak D-nya tanya, loh gini aja, duduk dulu aja, pinarak dulu. Akhirnya kedua orang ini pun duduk, langsunglah beliau ini mengungkapkan dengan bahasa Jawa yang akan saya translate ke bahasa Indonesia. Jadi waktu itu dua orang ini dia bilang, ini tujuan kami ke sini mau melamar anak gadis yang sering duduk-duduk di depan rumah, yang sering duduk di kursi itu. Jadi si bapak-bapak ini nunjuk ke arah kursi tersebut. Nah, kursi inilah yang biasa Aisyah duduk di sana, menghabiskan banyak waktu di situ. Jadi pada saat itu Pak D-nya Aisyah ini langsung paham, oh Aisyah, itu ponakan saya. Ada perlu apa? Niat kami ke sini ini mau melamar adik Aisyah. Lah langsung Pak D-nya bilang, oh mohon maaf, saya bukan walinya. Jadi abahnya Aisyah ini memang kebetulan ngajar di pondok pesantren di Madura. Nanti seminggu lagi aja jenengan datang ke sini, nanti bisa langsung ngomong ke abahnya. Nah akhirnya setelah pertemuan itu mereka ini pamit. Jadi kedua orang ini pamit, dia pun bilang nanti seminggu lagi akan datang ke situ lagi. Nah dari situlah kedua orang ini pun pergi. Nah setelah pertemuan itu Pak D-nya Aisyah ini langsung menghubungi abahnya Aisyah yang ada di Madura. Jadi beliau mengungkapkan bahwa ada dua orang yang datang, yang berniat mau melamar Aisyah. Nah, singkat cerita, setelah 1 minggu itu pun berlalu, abahnya Aisyah ini datang. Jadi mereka sudah mempersiapkan bahwa akan ada tamu yang melamar Aisyah. Nah, ternyata benar. Sekitar sore hari, ada banyak sekali rombongan yang datang. Dan mereka semua ini pakai baju yang putih-putih, serba putih semua. Dan dari kejauhan, keluarga dari Aisyah ini semua melihat bahwa banyak sekali rombongan yang datang. Mereka membawa semua perlengkapan untuk lamaran. Jadi ada yang bawa buah-buahan dan bawa perhiasan yang sangat banyak sekali. Nah pada saat itulah mereka mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nah karena tahu bahwa ini adalah rombongan orang yang kapan itu datang, mereka pun mempersilahkan mereka masuk. Jadi tamu-tamu ini duduk dipersilakan masuk, banyak sekali orang-orang yang masih nunggu di luar. Dan semua perhiasan ini diletakkan di meja. Ada anting-anting, gelang, kalung, dan semua ini adalah perhiasan emas. Jadi makanan-makanan ini langsung ditaruh di meja. Nah setelah nunggu nggak seberapa lama, ayahnya Aisyah ini pun keluar. Nah begitu abahnya Aisyah ini keluar, abahnya Aisyah ini langsung mengucap istighfar, Astagfirullahaladzim. Loh tujuan kalian kesini nih ngapain? Mau apa? Nah semua yang ada di sana ini langsung heran, loh ini abahnya Aisyah kok ngomong kayak gini sama tamu yang baru datang. Nah nggak lama kemudian abahnya ini pun duduk, tanya sekali lagi, tujuan kalian kesini ini mau apa? Akhirnya salah satu orang itu bilang, begini bah, kami ini berniat mau melamar Aisyah. Kami mau mempersunting Aisyah dan ini adalah anak kami. Nah waktu itu abahnya tanya lagi, loh, kenapa kok tiba-tiba kalian mau melamar anak saya?
Mereka pun bilang bahwa Aisyah ini orangnya baik. Dia anaknya baik, cantik, dan penghafal Quran. Apalagi si Aisyah ini sudah membersihkan istana kami. Akhirnya semua orang yang ada di sana ini juga heran. Maksudnya istana apa? Dari situ ayahnya Aisyah ini sempat minta maaf. Mohon maaf, saya sebagai walinya Aisyah, saya mengungkapkan bahwa saya menolak lamaran ini. Jadi saya jelaskan bahwa kita ini beda alam. Nah, dari situ semua yang melihat langsung heran. Maksudnya apa? Nah, ayahnya Aisyah ini menjelaskan lagi. Lebih baik kalian pulang, bawa semua barang-barang ini. Saya tidak setuju kalau Aisyah ini dilamar oleh bangsa kalian. Nah, dari situ kelihatan sekali wajahnya. Orang-orang ini memang gak marah. Tapi dari wajahnya itu kelihatan kalau mereka ini memendam amarah. Nah, ada salah satu orang yang mungkin dituakan di sana. Beliau ini sempat bilang, kami di sini ini niat baik-baik, pengen melamar anak jenengan. Kenapa kok kami ditolak? Nah, abahnya Aisyah ini bilang sekali lagi, saya sudah jelaskan di awal bahwa kalian ini bukan dari golongan kami. Kita berbeda alam. Jadi jangan harap Anda bisa melamar anak saya. Nah, sementara umiknya Aisyah, Pak D-nya, dan semua keluarganya ini masih bingung, masih heran. Nggak lama setelah itu mereka pun berdiri, mereka pamit. Tapi dengan wajah yang terus memendam amarah. Tapi mereka nggak bisa menunjukkan ke orang-orang yang ada di sana. Akhirnya rombongan ini pun pamit, dan ayahnya Aisyah sempat bilang sekali lagi, Pak, minta tolong, ini semua dibawa. Perhiasan-perhiasan ini tolong dibawa. Saya nggak mau terima ini semua. Tapi ada beberapa orang yang bilang, sudah nggak apa-apa dibawa aja. Nggak, saya nggak mau. Daripada semua barang-barang ini saya bakar, lebih baik bawa. Nah, ada salah satu orang yang tiba-tiba datang dan langsung membereskan semua barang-barang tadi. Perhiasan-perhiasan yang tadinya sudah dibuka, berisi semua perhiasan emas, dibawa semua. Dan makanan-makanan ini dibawa. Rombongan ini pun keluar dari rumah, disaksikan semua orang, dan lalu masuk ke kebun itu dan menghilang. Nah, semua orang yang ada di sana ini menyaksikan sendiri. Rombongan berbaju putih ini langsung masuk ke arah kebun itu dan menghilang. Gak lama setelah itu umiknya ini tanya, Bah, itu tadi siapa? Rombongan siapa? Itu tadi bangsa jin dari kerajaan depan. Sontak semua orang yang ada di sana itu keheranan. Jadi yang selama ini tak temui, yang kemarin datang 2 orang itu bangsa jin, Bah. Iya, ternyata yang ada di sana ini gak bisa melihat, gak bisa memastikan. Karena penampakan orang-orang ini seperti manusia pada umumnya. Tapi yang hanya bisa melihat hanya abahnya Aisyah bahwa mereka ini adalah dari golongan jin yang ingin melamar Aisyah. Setelah kejadian itu gak beberapa lama ada utusan dari mereka yang datang. Mereka ini mengungkapkan sekali lagi bahwa mereka ingin melamar Aisyah. Tapi sekali lagi dari keluarga Aisyah ini bahwa sudah tahu, mereka tahu bahwa mereka ini dari bangsa jin, mereka menolak sekali lagi. Tapi yang bisa dilihat oleh keluarga Aisyah waktu itu, dari golongan mereka ini sempat bilang, kalau nggak mau terjadi apa-apa sama anakmu, terimalah lamaran kami. Nah, nggak lama setelah itu ayahnya Aisyah ini sempat bilang sekali lagi, jadi abahnya ini sempat marah. Kalian ini jangan main-main sama anak saya. Kita beda alam. Kamu bangsa jin dan kita ini bangsa manusia. Nggak usah punya pikiran yang aneh-aneh. Daripada nanti istanamu saya bakar. Nah, sempat ada ungkapan seperti itu dan mereka ini pun pulang kembali. Setelah kejadian itu, bertahun-tahun kemudian, ada yang berbeda dengan Aisyah ini. Jadi Aisyah ini sempat sering sekali mengalami mimpi buruk. Dia sering didatengin sosok makhluk yang tinggi besar, pakai baju putih dan baunya wangi sekali. Dia meminta secara langsung untuk Aisyah ini dijadikan istrinya. Tapi Aisyah ini sempat menolak. Dan beberapa kali Aisyah ini sering kesurupan dengan sendirinya. Nah, Umi Aisyah ini sempat berpikir, apa mungkin karena kita ini menolak lamaran dari mereka, yang terjadi Aisyah ini sering kesurupan. Nah, sejak kejadian Aisyah ini sering kesurupan, abahnya ini sering kali pulang dari Madura. Dia menuju ke Jombang dan semua keluarga ini cerita bahwa Aisyah ini sering kesurupan. Nggak lama setelah itu, akhirnya abahnya ini punya inisiatif.
Kalau memang seperti itu, berarti mereka ini minta perang dengan kita. Akhirnya abahnya ini langsung menuju ke kebun itu dan berdiam diri di sana untuk beberapa lama. Gak lama kemudian abahnya ini pun pulang. Abahnya mengungkapkan bahwa istana dari bangsa mereka ini sudah dibakar oleh abahnya. Jadi pada waktu itu ketika abahnya masuk ke kebun, abahnya Aisyah ini melihat ada istana yang begitu besar dengan pagar-pagar yang menjulang tinggi dan berlapis emas. Di sana banyak sekali orang-orang yang berkegiatan, beraktivitas seperti manusia. Jadi abahnya itu benar-benar melihat ada istana besar yang terletak di kebun itu, dan entah apa yang dilakukan oleh abahnya Aisyah, tapi yang jelas pengakuan dari abahnya Aisyah, beliau ini sudah membakar istana dari kerajaan jin itu. Karena pada saat itu abahnya ini merasa tersinggung, merasa sakit hati. Setelah kejadian penolakan lamaran itu, akhirnya Aisyah ini sering kesurupan. Nah, setelah kejadian abahnya Aisyah membakar istana dari kerajaan jin itu, Aisyah ini nggak lagi kesurupan, dan dia pun melanjutkan kuliah di Fakultas Farmasi. Dan setelah kejadian di tahun 2007 itu, beberapa tahun kemudian, abahnya Aisyah ini meninggal dunia. Ketika keluarga Aisyah ini mencoba berusaha untuk menjodohkan Aisyah dengan laki-laki pilihan dari keluarganya, Aisyah itu seringkali menolak. Jadi dari tahun 2007 sampai hari ini, Aisyah ini belum menikah. Dan ketika ada keluarga yang tanya pada Aisyah secara langsung, "Mbak, kamu kenapa sih mbak? Kok belum menikah? Padahal banyak sekali calon-calon ini yang datang mau melamar kamu. Kamu ini milih laki-laki yang kayak gimana?" Nah, Aisyah ini selalu menjawab, "Gak tahu ya, gak srek aku rasanya." Selalu seperti itu. Jadi sampai hari ini, mulai tahun 2007, Aisyah ini terus menolak lamaran laki-laki. Nah, entah ada hubungan apa enggak tentang apa yang pernah dialami oleh Aisyah di tahun 2007. Jadi keluarga ini tidak tahu menahu tentang itu. Tapi yang jelas ketika Aisyah ini selalu ditanya tentang laki-laki idamannya seperti apa, Aisyah ini selalu bilang nggak tahu. Dia selalu bingung dengan laki-laki pilihannya seperti apa. Dan kita sama-sama berdoa kepada Allah, mengharapkan semua teman-teman yang mungkin masih mengharapkan jodoh, menunggu jodoh, agar segera didekatkan jodohnya. Dan supaya teman-teman ini bisa menjalin rumah tangga sesuai dengan impian teman-teman semua. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.